Shalom sahabat-sahabat GPIB. Di malam hari ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan dalam ucapan syukur kita. Satu hari Tuhan sudah memimpin menyertai kehidupan kita. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kasih setiamu di sepanjang hari ini. Kami ada di dalam malam yang Tuhan terus anugerahkan kepada kami. Berkati kehidupan kami di malam ini. Dan kami mau menempatkan firman-Mu sebagai bagian dari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terdapat dalam bagian kitab Perjanjian Baru, surat Roma pasal 15 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian pembacaan Alkitab. Selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Selanjutnya kata Yesaya, tunas Isai akan muncul dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat-sahabat GPIB, satu kali ada kisah tentang Mahatma Gandhi. Dia sangat menyukai dan menaruh minat kepada Yesus Kristus. Dia sangat suka pengajaran Yesus Kristus dalam khotbah di bukit. Satu kali dia pergi ke gereja, dan ketika dia ingin masuk ke dalam gedung gereja, dia ditahan oleh seorang yang ada di dalam depan gedung gereja. Orang itu berkata, kalau kamu mau beribadah, tempatmu bukan di sini. Pergi ke gereja tempat orang-orang kulit hitam di depan sana. Mahatma Gandhi kemudian pergi dan dia tidak kembali lagi di dalam gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat GPIB, menerima orang lain yang berbeda, menerima orang yang tidak sama dengan kita, memang menjadi bagian yang sulit kalau kita tidak memahami kehidupan kita sebagai orang yang juga sudah diterima oleh Kristus apa adanya. Itu yang menjadi bagian pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus mengatakan, sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Rasul Paulus sedang memberikan pengajaran kepada orang yang merasa dirinya kuat dan juga orang yang ditaruh dalam kelompok sebagai orang yang lemah. Kalau yang kuat merasa bahwa dia superior, sementara yang lemah menjadi bagian yang disisihkan, maka itu menjadi dampak dan menjadi suasana yang tidak baik dalam kehidupan bersama, dalam persekutuan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengutip bagian-bagian Alkitab yang menggambarkan kepada kita bagaimana orang-orang yang berbeda mengalami sukacita bersama,
mengalami bagian memuji Tuhan bersama. Dia katakan di dalam ayatnya yang ke-10 yang merupakan kutipan dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 43. Dia katakan, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dia sedang menggambarkan bahwa ada kesatuan sukacita bangsa-bangsa yang bukan Israel dengan bangsa-bangsa lain, tetapi mereka bisa bersukacita. Ayat 10 merupakan bagian dari kutipan Mazmur pasal 117 ayat 1. Dia katakan, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Bagaimana bisa segala suku bangsa, semua bangsa, kalau ada sekat-sekat, kalau ada yang menganggap bahwa dia yang kuat, yang lain lemah, bisa menjadi satu untuk memuji, untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Paulus menyampaikan apa yang dia sedang bagian pengajaran ini. Dia katakan semua itu bisa terjadi kalau tunas Isai akan muncul dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Siapa tunas Isai itu? Pasti tunas Isai itu menunjuk kepada Yesus Kristus yang menghimpun semua orang yang berbeda, semua orang yang tidak sama untuk menjadi satu persekutuan, lalu kemudian mereka bersama bersukacita, bersama memuji Tuhan, bersama menaikkan bagian-bagian iman tentang kebesaran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita sudah diperdamaikan, diterima apa adanya oleh Kristus, maka kita juga mesti mengambil bagian dalam persekutuan dengan orang lain yang berbeda, dengan menerima mereka apa adanya, sehingga dalam persekutuan yang menjadi bagian dalam kehidupan yang dipercayakan dan dianugerahkan kepada kita, maka ada berkat yang Tuhan berikan kepada persekutuan yang berbeda, tetapi dalam satu kesatuan menerima satu dengan yang lainnya. Dikatakan bahwa sukacita dan damai sejahtera akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Mari kita hidup bersama dalam segala sesuatu yang berbeda, yang tidak sama dengan kita, tetapi Kristus menyatukan kita untuk bersama dalam pujian, bersama untuk bersukacita dalam kebesaran Tuhan. Di dalam semua itu kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Semuanya bukan untuk kebesaran kita, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat beristirahat dalam kasih dan kedamaian yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup bersama dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Ketika kami akan mengakhiri satu hari kehidupan anugerah yang Tuhan percayakan kepada kami, kami diberikan sukacita dan damai sejahtera ketika kami ada dalam persekutuan dengan orang lain yang tidak sama, yang berbeda, tetapi dalam kasih Kristus menghimpun kami, dan dalam himpunan itu kami boleh menerima sukacita, damai, dan berkat sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Jagai kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.